Tes tes. Halo, assalamualaikum. Halo Gimana halo. Pak Ustadz? Dengeran? Halo. Dengeran, dengeran, dengar. Dan Gus, Eh, kayak ya apa? sama-sama nggak ada penonton nih, sama-sama nggak ada penonton nih kan. Lebih Heeh. baik kita live Instagram. Dibatasi bos, cuma 45 menit, 50 deh. Oh oh, ada pembatasan waktu nih ya. Ada, makanya aku pakai Google Meet. Tapi emang ini, sangka awal rencananya emang sistemnya podcast gini kah? Maksudnya eh eh, karena tapi kok nggak dibawa ke YouTube kan? Ya tetep dong, percuma aku nggak ada untungnya buat aku kan. Buat apa? Tuh, di, aku Oke oke oke. ucapnya selamat pagi bos, selamat siang. Soalnya kita beda negara ya. Aku nanya nih lumayan pagi loh. Jam berapa? Lagi jam 7. Subuhnya itu jam 6 kurang 10. Oh, Jadi subuh ini jam aku 6. mau jam iya. Tak Dan kira subuh. semakin musim dingin kok semakin menanjak. Jadi ini subuh kok jam setengah 7. Tak kira ini kan subuhnya jam 5. Jadi tak ya Nah, ya aku tak perkirakan nanti mulailah rada rada padang jam-jam sekitar jam 7 jam 8-an. Ternyata subuh jam 6. Juga di sini aku mau aku kan di Pati ya, deket iya iya. samping rumah itu ada masjid. Jadi kalau jam 11 ya pasti ada kiro, ada adzan. Jadi nggak bisa kalau jam 11 sebenarnya. Tuh. Aduh, Miko. Tapi agenda agenda KKN-mu apa aja Gus yang melibatkan Zoom atau seminar? Apa Hampir sih, Bang? semuanya berarti. Ya enggak dong. Paling cuma kemarin tok webinar Hari Santri Nasional. Iku terus sama Oh, ini materi dari mana? materi dari satu dari Pati, yang satu dari Malaysia. Anak anak UIN Oh, kuliah di Malaysia. keren. Anak UIN Semarang? UIN Semarang. Kebetulan kan Oh, kakak kelas. iya iya keren keren. S2 berarti ya. Di Oh, Malaysia. bentar ya, tak ngambil sesuatu. Oke, oke. Di luar aja ya. Ya, ya, ya. Pengen lihat kondisi ini kotaku. Abu-abu, abu-abu. Kenapa rumah di Kairo di Mesir nggak ada warnanya? Nggak ada warnanya. Nggak ada kan, kebanyakan Dikasih warna. warna itu apa? Kasihan catnya. Catnya merasa tersakiti. Apa tuh berisik banget. Tapi aku nyantai banget dari ini kok. Gitu. Nih.
Bahkan aku MB internetan kan. Internetan? Agak Apa itu? Apa itu? ya sambil aku kan juga suka nulis lumayan kan. Hmm. Oh, nulis. Apa itu laptop murah? Jadi gini, aku tuh pengen ngobrolin soal pendidikan, terutama pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia dan di Kairo. Bedanya itu apa gitu? Tuh. Oke. Kan kalau di Indonesia kan ada yang namanya pesantren, madrasah. Nah, kalau di Kairo ada nggak sih kayak gitu? Kalau teknis pesantren, teknis apa madrasah aliyah gitu ya, yang maksudnya Hmm. sistemnya pergi pagi pulang atau ngajar di situ relatif sama sih. Cuma maksudnya teknis kayak gitu sama. Meskipun pesantren pun hampir sistemnya kayak gitu juga. Cuma penerapan Islamnya itu berbeda. Bedanya gimana? Eh, Islam di Kairo itu segala hal itu kayak nggak tanpa harus kita masuk sekolah pun kita harus udah tahu Islam seakan-akan gitu karena ini negara Arab ya negara Islam gitu Hmm. jadi kita ya udah nggak misalnya nggak ada di sini daging istilahnya halal dan haram pasti daging halal gitu kan Hmm. nggak bahkan nggak ada binatang mana yang ini yang halal yang haram dipelajari kayaknya nggak ada mungkin ada tapi di sekolah-sekolah tertentu karena secara umum udah langsung paham dari kecil dari bayi itu halal dan haram itu udah jelas seakan-akan gitu. Kembali ke awal, berarti jenjang pendidikan yang ada di Kairo itu seperti apa? Kayak Indonesia kan SD, SMP, SMA, Oh lalu gitu. kuliah. Oh sama Kalau di sih, sama, Kairo nggak sama. sama. Nah, teknisnya sama. Ada SD, MTS, MA 12 tahun ya, 6 tahun dan 3 tahun menengah, 3 tahun atas, kemudian kuliah, bahkan pesantren pun ada juga sih. Berarti Cuma enggak sebesar Indo. tapi pesantrennya sistemnya sama kayak di Indonesia atau beda? Beda karena jarang ada pesantren yang nginep di sini. Terus gimana sistem pesantrennya yang di Kairo gimana? Sistemnya ngaji, kemudian berhidup sosial, masak untuk itu. Kalaupun ada yang nginep itu jarang banget ya kalau ada yang nginep. Berarti kayak boarding Karena school gitu. mirip boarding school. Walah. Berarti kan anak-anaknya yang di sana udah mereka tahu sendiri atau dibekali soal ke pengetahuan agama. Kalau misal nih ada nggak harus teterlek dalam Quran kan, ada beberapa hadis riwayat yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh orang tua, itu ada pelajaran lebihnya nggak? Banyak banyak ya mas. Tapi ada. Uh, Oh. ya gini negara Arab sekolah bedanya gini guys kalau negara Indonesia kan nggak negara agama ya Hmm. jadi ada sekolah umum secara umum lebih gede lebih luas tanpa memandang agama apapun dan ada sekolah khusus seperti sekolah Islam sekolah Kristen kan dan Hmm. di negeri Mesir di negeri Arab kebalikannya sekolah umum ya udah pasti ada Islamnya di situ. Kalau sekolah khusus baru yang pelajari tentang umum-umum, maksudnya nggak ada Islamnya sama sekali, khusus menjurus gitu. Kalau sekolah umum udah pasti di situ ngajar tentang Islam, karena negara Islam. Oh, berarti seperti halnya di Indonesia, cuma sistemnya yang dibalik. Iya, Nah, karena umum di sini ya umum versi Islam gitu kan. kalau yang di sekolah khusus itu gimana? Orang-orangnya yang dipelajari apa dengan yang membedakan Ada yang antara sekolah umum dan khusus khusus? malah kebanyakan orang-orang yang
di sana langsung nggak ada belajar agama, tapi kebanyakan langsung bilingual kayak gitu-gitu loh sekolah, langsung ngomong full bahasa Inggris yang kayak gitu-gitu. Kayak Atau semacam SMK, internasional gitu. ya SMK di sini kan juga ada kan sistem kayak SMK gitu, lebih ke praktikal. Nah, itu masuk juga ke sekolah khusus. Keren, keren. Terus gini, berarti kan kita kembali ke Indonesia lagi. Nah, sedangkan gimana sih menurutmu soal pendidikan keagamaan dan pendidikan agama yang ada di Indonesia ya? Lebih tepatnya kalau di sekolah umum gimana, kalau di madrasah gimana gitu. Menurutmu saja, cara argumentasi dirimu. Oke. Hmm, eh, ada beberapa poin yang menurutku sangat berbeda ya ketika dibanding Indonesia di Mesir, yakni tentang sistem pembelajaran. Kebanyakan di Indo itu sistem pembelajarannya itu masih sangat-sangat letterlek sama buku, lebih ke hafalan. Hmm. Jadi ketika orang sudah lulus kuliah, sudah lulus belajar, ketika yang dihafal itu lupa, ya udah selesai, udah lupa semuanya. Itu kan sian gitu, maksudnya efek dia udah bayar, dia udah ngabisin waktu, ternyata lupa. Ternyata itu menurut aku sangat-sangat, makanya ketika sering sekali di SD udah diajari pengertian ini adalah di SMP matematika diulangi lagi, di aliyah hal yang sama sistem matematika diulangi lagi, karena biasanya orang itu sudah lupa dan diingatkan lagi. Sedangkan pendidikan yang asli adalah pendidikan yang apa ya, ketika kita udah walaupun gimana sih pengertiannya, apa yang masih setelah kita lupa itu pendidikan. Kita lupa diksinya tapi kita masih ada ilmunya. Okay. Jadi kita udah paham intinya, kita bisa menteorikan sendiri walaupun teori yang dari buku udah lupa. Nah itu kan di Indonesia enggak, kebanyakan hafalan, ujian hanya untuk dihafal gitu, dan ya akhirnya lupa. Itu yang sangat berbeda sih. Walaupun di Mesir ya, di Mesir ini kita sangat bebas, terutama kuliah. Kuliah masuk aja nggak wajib, gitu kan. Masuk nggak wajib, apa-apa nggak wajib, semuanya serba kebebasan. Poin niatnya, pengennya itu dari dokternya itu kesadaran dirinya tinggi gitu. Jadi belajar dengan kesadaran tinggi kan lebih, ketika orang sudah paham konsekuensi kan berarti dia ketika udah tanpa tekanan, udah paham konsekuensi, dia itu mengerti jati dirinya kenapa dia belajar. Dan orang yang kayak gitu kan biasanya lebih lebih paham arti belajar itu sendiri, dan kalau udah kayak gitu biasanya lebih sukses kan hasilnya. Nah di Indo kayaknya masih banyak tekanan harus masuk, tapi poin pendidikannya itu nggak tersampaikan. Okay. Berarti kalau semisal apa ya, ya seperti yang dijelaskan tadi, sistem pendidikan yang sebenarnya itu seperti ini. Ketika diterapkan di Indonesia, bisa nggak untuk rakyat Indonesia yang bisa dikatakan masih belum maju, masih dalam tahap berkembang, bahkan mohon maaf bisa katakan penurunan setiap tahunnya menurut saya. Bisa nggak sih? Oke. Sangat bisa asal guru-gurunya benar-benar guru-guru yang terlatih, guru-guru yang uh, tanpa ada ego pribadi, tanpa ada mengambil keuntungan pribadi, benar-benar benar-benar tujuannya untuk mencerdaskan bangsa. Misalnya dulu sekolah pas MA, saya itu sering diomeli oleh guru matematika karena membuat rumus sendiri. Saya sering diomeli gara-gara membuat rumus sendiri. Akhirnya, Kak, kamu kok asal-asalan buat rumus, jelas-jelas di bukunya kayak gini. Dan itu saat itu aneh down, mentalnya down, sangat down ya, maksudnya karena saya itu pengen mencoba memahami rumus itu sendiri, hingga akhirnya ketika saya lupa rumus, saya ingat karena
itu versi saya sendiri itu ternyata sama. Maksudnya saya itu tahu cara untuk ke sana. Karena kita itu cenderung akan melupakan hal-hal yang nggak penting di kehidupan kita gitu. Misalnya kita lupa makan, kita lupa makan apa 3 hari yang lalu karena di otak kita memproses bahwa itu hal nggak penting gitu. Beda lagi kalau hal itu penting di kehidupan kita, pasti otak kita secara alam bawah sadar memproses selalu penting dan itu akan selalu diingat. Dan hal-hal penting nggak terjadi karena hafalan, tapi karena kita memahami benar arti kenapa itu penting. Makanya sering banget di Indo itu belajar, misalnya belajar ada balaghah itu kita pasti lupa karena poin pentingnya di kehidupan nyata apa? Nggak ada. Nah, guru itu harus paham di situ. Kenapa belajar itu penting bagi si murid, bagi keberlangsungan hidup si murid. Bukan hanya mempelajari hal-hal yang udah dipelajari, maksudnya buku itu udah ada 1200 tahun yang lalu, diulang lagi. Dan apalagi diulang versi Pak Gurunya hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Makanya butuh guru-guru yang sangat visioner. Kalau udah kayak gitu, bisa, insya Allah. Sangat-sangat bisa. Dari argumentasi tersebut, saya jadi ingat satu kata yang sangat menarik menurut saya, yang sampai sekarang saya masih ingat, bahwa kebanyakan guru sekarang yang di Indonesia itu apa ya bahasanya gimana? Dididik dari masa lalu, mendidik manusia yang sekarang untuk selanjutnya, seperti itu. Singkatnya seperti itu. Jadi, what the first to do ketika ingin menjalankan sistem tersebut, itu yang dirubah pertama apa? Apakah dari sektor gurunya, pendidikannya, kurikulumnya, atau muridnya yang ditekan dengan ditekankan bahwa sistem pendidikan itu seperti ini atau gimana? Yang perlu diubah pertama? Pertama kesadaran diri ya, maksudnya, dan kesadaran diri itu yaitu balik lagi, ada orang yang maksudnya ada suatu kaum yang kesadaran dirinya balik karena dia benar-benar mempelajari tentang suatu hakikat hidup, suatu kebenaran filosofi gitu. Ada emang benar-benar kaum yang tersadarkan diri karena ya ini spiritual ya, karena dia dekat banget sama Tuhan, akhirnya dikasih wahyu. Kan banyak kan seakan-akan orang-orang yang dikasih wahyu. Nabi itu kan juga dikasih wahyu di saat kaumnya terpuruk nggak tahu apa-apa. Tapi Nabi itu juga menyadarkan manusia itu karena dekat dengan Tuhan atau dengan mempelajari seluk-beluk filosofi, kemudian atau berusaha merumuskan yang terakhir tapi jalan yang paling maksudnya yang setelah yang dua tadi baru metodologi atau sistem pembelajaran. Metodologi itu ya termasuk wasilah lah. Wasilah kan cara ya. Caranya itu banyak, tapi poinnya harus ke sana. Masalahnya di Indo itu mungkin orang-orang Islam pada dekat dengan Tuhan gitu kan ya. Maksudnya tahu gitu atau banyak pemikir. Tapi kalau di Indo belum ada metodologi yang sampai ke sana. Metodologi dan sistem berpikirnya itu nggak sinkron gitu. Menurut saya kayak gitu. Jadi untuk sekarang ini makanya kalau ada menteri baru, Anies sangat setuju gitu karena karena pengen merubah sistem kayak gitu. Karena di Indo insya Allah kalau pemikir-pemikir udah banyak lah ya, udah bagus gitu. Nggak kalah lah. Oke. Jadi kita lanjut. Tadi kan soal pendidikan secara umum yang ada di Indonesia, kita mengkerucutkan lagi ke pengalaman dari Mas Fauzan sendiri. Dulu kan pernah mondok selama 6 tahun ya. Itu apa sih struggle-nya? Apa pengalaman yang menarik? Mungkin yang nggak bisa dilupakan itu apa saja? Mungkin bisa diceritakan agar ya bagi seorang yang ingin mondok atau seorang yang ingin memperdalam ilmu keagamaannya bisa lebih, oh iya aku pengen tenanan gitu. Pelajaran
terbesar dari saya mondok adalah ketika yang saya pelajari di pondok itu bukan cuma materi keilmuan doang, tapi lebih banyak ke materi kehidupan, enggak sih? Materi tentang, jadi kalau udah masalah kehidupan itu bagaimana mencari kebahagiaan, bagaimana menganggap sebuah teman itu uh, penting di hati kita, hal-hal yang bukan 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 kita bisa baca di buku. Kalau baca di buku pasti bisa ya, tapi kan praktikalnya nggak bisa ngefeel gitu. Dan itu kayaknya susah terjadi di sekolah biasa yang nggak pesantren. Dan itu sangat-sangat membuat kita banyak mikir lah, bernalar gitu. Karena itu waktu-waktu yang digunakan kita untuk menghadapi real kehidupan nyata. Karena kalau kita hanya baca buku, sebagaimana sekolah di sekolah formal, ya kita baca buku udah. Buku lebih banyak memandu kita. Kita jarang, oke lah mungkin kalau kita dikasih tugas, dikasih pekerjaan, kita tetap bernalar gitu. Tapi kalau di pesantren ada hal yang lebih dari itu. Banyak hal-hal abstrak termasuk spiritual itu nggak bisa dijelasin gitu. Maksudnya bahkan ketika tentang arti kecintaan pada pesantren, nasionalisme terhadap Indonesia, kecintaanku pada Indonesia, kecintaanku pada manusia pada umumnya terbangun dari sana. Itu kan sangat hal-hal yang abstrak ya. Maksudnya secara teorinya tahu, tapi aku baru bisa ngerasain ketika mondok. Bahkan sampai sekarang aku itu masih bingung untuk mengkonsepsikan itu, karena aku takutnya ketika membuat konsepsi tentang membuat definisi tentang itu, definisinya itu nggak jadi komprehensif gitu, jadi maknanya lain kayak gitu. Itu sering sekali ya, semisal kita untuk memaknai makna ikhlas ya, ikhlas ketika kita jabarkan dengan kata-kata itu susah, karena kalaupun kita dapat katanya itu jadi esensi ikhlasnya berkurang, nggak bernilai lagi kayak gitulah. Itu susah banget. Nah, untuk pendidikan atau pembelajarannya di pondok sendiri yang pernah dirasain yang di pondok pesantren itu tuh apa? Sistemnya seperti apa gitu maksudnya? Sistem di pondok pesantren ya. Sistemnya. Kalau untuk sistem ya, menurut saya yang bagus itu uh, ketika diskusi, kita diajak diskusi tentang hal-hal sesuatu, biasanya malam-malam kan ada acara diskusi gitu. Itu membuat saya kemudian semalaman untuk berpikir dan diskusinya dalam keadaan bahagia. Itu menurut saya yang paling bagus, yang memorable banget lah, nggak bisa dilupakan gitu. Tapi untuk sekolah kayak Sorogan sebagaimana kan ada belajar, kemudian guru ngaji di depan, ya bagus, tapi itu bukan yang terbagus. Itu biasa aja menurutku. Tapi diskusi bareng orang, kemudian semalaman kita kita akhirnya menemukan teori-teori baru karena kita benar-benar dari otak kita itu pengen menggali ke sana, bukan gara-gara kita belajar. Sistem Sorogan kan guru ini ya, guru membaca kitab kemudian kita menerangkan sambil memaknai gitu kan. Itu menurut saya zaman sekarang kurang relevan. Itu masih sangat dulu ya, bagus tapi masih ada yang lebih bagus, dan itu suatu saat bisa jadi akan tertinggal. Saya lebih seneng cara buat makalah, justru saya lebih seneng kayak gitu sih. Oke. Tapi poinnya tadi ada diskusi itu yang mungkin susah untuk membuat suasana diskusi kayak gitu. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang bisa dikatakan ini salah satu pertanyaan sensitif, tapi kita mencoba untuk rasional, objektif. Tidak terlalu mengarah ke hal tertentu, kita mulai secara umum aja. Penting nggak sih pendidikan agama di sekolahan, terutama di sekolahan umum kan
sekolah umum pendidikan agama pasti cuma itu aja. Kalau Islam ya pendidikan Islam, kalau Kristen ya pendidikan Kristen, cuma itu aja. Hmm. Penting nggak sih kira-kira? Penting nggak pendidikan agama di sekolah umum atau pendidikan agama secara umum? Apakah penting pendidikan agama gitu? Di sekolah ya secara anu sih, secara Oh secara ya, apa oke ya, siap. umumnya itu di sekolah umum. Oke, oke. Secara umum pendidikan agama penting-penting karena uh, agama itu sangat dengan ini ya, sangat dekat dengan filsafat gitu. Filsafat kan Indo keilmuan ya, Indo Heeh. keilmuan. Jadi ketika kita belajar tentang agama, kita itu belajar banyak tentang filsafat. Cuma yang membedakan adalah agama lahirnya dari wahyu, kalau filsafat lahirnya dari Pemikiran. pemikiran manusia sendiri, akal manusia sendiri. Mempelajari tentang apa apa namanya insecurity, hal-hal kayak gitulah, tentang menjadi diri sendiri, tentang ikhlas, tentang berbuat berbuat baik pada sesama, itu kan sangat-sangat agama ya. Dan peran agama itu di situ membentengi manusia untuk tidak ya kasarnya tidak menjadi robot seakan-akan gitu. Makanya semua orang fitrahnya itu punya agama. Semua orang fitrahnya itu punya agama. Baik bahkan orang Jepang misalnya, dia itu hanya percaya bahwa ada yang lebih kuat dari manusia. Nah, itu Tuhan gitu. Nah, itu Tuhan. Tuhan bagi mereka ya kayak gitu. Ada yang kapitayan, ada yang Hindu, walaupun seakan patungnya banyak, dewanya banyak, tapi tetap aja dia itu percaya ada yang lebih kuat dari manusia dan itu mengajarkan kebaikan. Nah, itulah pentingnya agama di situ. Tapi yang jadi permasalah adalah ketika pelajaran agamanya itu melenceng. Bahkan zaman sekarang Islam itu tertinggal karena ya itu agak melenceng. Maksudnya belajar matematika aja seakan-akan enggak jadi bukan belajar agama, padahal itu salah gitu. Belajar matematika itu belajar agama juga gitu. Maksudnya secara konteks yang lain ya. Hmm. Maksudnya matematika emang kalau di Indonesia kan pelajaran umum ya gitu. Hmm. Tapi enggak, matematika itu bagian dari agama. Bahkan fikih itu hanya tertentu saja yang bagian dari agama, selebihnya itu bagian dari umum gitu. Kalau versi Imam Ghazali kayak gitu. Makanya zaman sekarang umat Islam tertinggal seakan-akan menyalahkan kayaknya agama kok nggak penting sih. Enggak, tapi kita itu salah gitu. Salah menerjemahkan agama ke dalam hidup yang sekarang. Jadi kesimpulannya agama tetap penting. Oke, keren keren. Ya ada suatu ilmu baru yang saya dapat bahwa matematika, fisika, kimia itu bukan cuma pelajaran umum, tapi juga salah satu materi atau pelajaran yang bisa mendekatkan kita kepada keagamaan gitu ya tadi. Iya, maksudnya kita kita itu sholat wajib menghadap kiblat ya. Untuk Hmm. mencari kiblat itu butuh matematika, butuh geografi misalnya. Untuk membangun kita mau haji itu butuh ke, ke Saudi itu melewati laut, melewati ini. Itu butuh kapal. Kapal itu kita harus buat gitu. Itu sangat penting karena kalau kaidahnya Imam Syafi'i malayatimul wajiba illa bihi bahwa wajibun. Hal-hal yang nggak bisa kita capai kecuali dengan itu, maka itu menjadi wajib gitu. Maka matematika untuk menyadarkan kita bahwa akan sadar akan Tuhan itu wajib juga gitu. Itu baliknya lagi ke agama. Tapi kan sayangnya tidak semua orang, tidak semua manusia itu paham bahwa muara dari setiap ilmu itu kepada Tuhan gitu loh. Banyak ya bahkan anak yang sekarang mikirnya gini, buat apa sih belajar apa fikih, buat apa sih belajar itu, toh juga nggak terlalu ada gunanya buat hidupku gitu. Jadi yang jadi apa permasalahan bahwa bagaimana sih cara membenahi pikiran mereka soal
kontekstual tadi itu loh. Nah itu menurut saya kembali lagi ke guru-guru yang sangat guru-guru yang harus bisa memahamkan seperti itu dari kecil, bukan guru-guru yang kebanyakan guru itu uh, ya ya masih banyak gitu guru yang terbawa ego atau guru yang misalnya gini ditanya masyarakat ya ditanya ada anak didik bertanya kenapa kok karena saya sendiri sering banget lihat guru yang kayak gini kenapa kok umat Islam zaman sekarang tertinggal Pak gurunya itu nggak mau introspeksi bahwa kita emang saat ini masalah teknologi sangat rendah Islam hanya diomongin tapi nggak dipraktekin gurunya nggak introspeksi kayak gitu tapi malah bilang oh iya ini antek-antek Yahudi yang merasuki kita atau kita diserang oleh agama-agama lain itu itu secara psikologis itu udah salah gitu guru ketika nggak menjawab maksudnya pertanyaan murid dan jawaban guru itu sangat gak nyambung gitu kan itu kan guru yang nggak kompeten gitu dan guru kayak gitu di Indonesia itu masih banyak dan itu secara psikologis ya ketika kita menjawab hal yang dihubungkan ke apa kayak konspirasi itu tanda-tanda bahwa kita ini takut gitu kita ini apa ingin ingin melarikan diri dari kebenaran nah, berarti banyak guru itu yang ingin melarikan diri dari kebenaran gitu kebenaran kok melarikan diri ya pasti melenceng gitu Nah, berarti secara tidak langsung bahwa gini, gimana? Guru itu kan pasti dia itu mengulang materi yang pernah diberikan oleh sebelum-sebelumnya. Dan itu sudah mengulang iya kan, dia pasti sudah mengulang menerima yang kayak seperti ini loh. Nah, itu kan sudah berlangsung sekian tahun, sekian abad gitu. Cara memutus rantai apa namanya? Memutus rantai itu tuh gimana gitu? Apakah diberikan kurikulum yang baru, apakah diberikan pelatihan soal itu atau gimana gitu loh. Soalnya itu udah menjadi oke ya ya betul budaya atau gitu semacam itulah. ya itu bahkan ketika kita mencoba untuk memutus rantai gitu ya Heeh. itu ditolak gitu mereka pada nolak old school banget lah maksudnya kayak kamu itu buat kamu tuh buat yang aneh-aneh itu yaitu bagaimanapun kita harus memutus rantai cuma caranya yang berbeda-beda bisa jadi dengan cara langsung mengubah sistem mengubah kurikulum mengubah sistem ajaran kayak gimana dan itu kayaknya ini ya maksudnya berat karena itu perombakan lah revolusi gitu lebih akan mudah ketika setiap manusia saling memberi walaupun caranya agak lama gitu saling memberi tahu saling memberi apa wasiat memberi wasiat satu sama lain makanya ada kewajiban saling memberitahu satu sama lain kan termasuk ketika guru memberi wasiat ke anak anak didiknya itu kan salah satu termasuk bentuk merubah gitu dan itu cara yang uh, lebih lama tapi lebih kayaknya lebih pas di zaman sekarang maksudnya kalaupun misalnya saya jadi menteri pendidikan misalnya ya saya akan menseleksi sangat detail tentang guru kayak gimana kayak gitu karena poinnya itu di situ tentang bagaimana anak didik berpola pikir kalau kurikulum misalnya hal-hal yang diajarkan kenapa kok udah zaman dulu banget masih diajarkan zaman sekarang itu tetap diganti tapi yang lebih penting faktor gurunya kalau gurunya udah karena gini banyak sekali guru yang walaupun LKS-nya udah jadul tapi gurunya tetap membawa kita ke zaman sekarang gitu itu kan ada kan guru kayak gitu kan berarti poin utamanya itu di guru bagus insya Allah sistem lebih otomatis bagus. Ya, jadi uh, apa nah, pendidikan agama bukan cuma agama Islam tapi juga agama yang lain
diterapkan dalam pendidikan itu wajib, penting seperti itu gitu ya. Nah, Iya. gini, eh, kita keluar dari pendidikan secara resmi ya, kita masuk ke dalam pendidikan apa namanya? Kalau di Indonesia namanya sekolah sore. Nah, itu menurutmu gimana itu? Buat pengembangan agama anak-anak, gimana itu penting nggak? Perlu nggak? Karena kan anak udah sekolah nih dari jam 7 sampai jam, kalau di Indonesia sekarang jam 2 jam 3 nanti jam 4 apa namanya? Sekolah lagi sampai jam 5 sampai maghrib. Itu penting nggak sih? Perlu nggak sih? Itu kan namanya kayak menyiksa seorang anak gitu loh. Eh, yang lebih saya apa ya, permasalahannya itu lebih eh, nggak efisien gitu. Hmm. Jadi anak belajar sore, saat itu anak udah keadaan ini ya capek banget gitu, akhirnya justru menyiksa ya jasmani anak, menyiksa mental anak, akhirnya pelajaran agamanya nggak jadi kualitas tapi hanya jadi kuantitas gitu. Dan itu udah sering banget dipelajari oleh para peneliti gitu, bahwa belajar di saat murid tertekan itu buruk gitu. Tapi itu masih sering sekali uh, dilakukan di Indonesia. Kalau kalau saya sendiri sih ya, saya lebih seneng sama belajar itu bentar doang. Belajar di sekolah itu bentar doang. Belajar tentang apa? Belajar tentang bahwa dia bisa belajar sendiri itu yang lebih lama harusnya. Bahwa ketika dimanapun dia tahu dia harus belajar di mana-mana, itu lebih penting dibanding dia itu harus tahu bahwa tempat belajar ya cuma sekolah. Jadi kalau sekolah sore kok emang dari anaknya itu pengen belajar ya bagus gitu, maksudnya, tapi nggak usah diwajibkan. Tapi kalau udah menjadi kewajiban, nah itu menurut saya udah salah gitu. Tapi kan kenyataannya masih banyak ya sekolah sore yang seakan-akan menjadi kewajiban gitu. Hmm. Nah itu menurut saya sudah salah. Menurutku sendiri ya, menurut argumenku sendiri bahwa gini, yang salah itu aku nggak berani menyalahkan deh. Yang kurang benar itu gini, ketika sistem pendidikan di Indonesia itu diganti dengan murid apa anak itu belajar sendiri dan sekolah itu nggak sampai jam 3 jam 4 itu tuntutan dari bisa jadi tuntutan dari orang tuanya sendiri kan kita di Indonesia sudah jelas kita masih dalam negara yang berkembang bahwa eh, orang tua itu masih apa namanya sibuk untuk mencari ekonominya untuk anaknya sendiri ya diserahkan ke orang lain gitu loh untuk Oh sendiri iya. dan anak ketika tidak ada pengawasan ya pasti lebih milih main daripada belajar. Mungkin ada salah satu pertimbangan itu yang mengakibatkan bahwa sekolah itu wajib bagi anaknya gitu. Mungkin ya itu sih cuma sebatas apa namanya pemikiranku sendiri sih. Nah itu sangat-sangat ini ya. Kalau kayak gitu nanti kita masuknya tentang parenting kayak gitu-gitu ya. Hmm. Eh, tentang menjadi orang tua yang baik itu nanti ya lama lagi, karena ya bagaimanapun agama Islam itu udah memberi enggak aturan tapi memberi rambu-rambu menjadi orang tua yang baik kayak gimana gitu. Itu udah jelas gitu. Maksudnya wajib mendidik, wajib paham, bahkan apa wajib dihormati. Maksudnya sampai segitunya Islam tentang orang tua ke anak gitu. Zaman sekarang kan beda banget gitu loh. Keadaannya orang tua emang nggak bisa memberi pendidikan, akhirnya disekolahin, tapi nggak paham kalau ternyata anaknya di sekolah itu ya bukan sebagaimana apa yang orang tua inginkan dia di sekolah. Dan itu akhirnya salah, balik lagi kembali kesalahan orang tua juga. Harusnya orang tua itu tahu kebutuhan anaknya sebagaimana. Nah kalau pendidikan di Kairo gimana? Maksudnya berangkat jam 7 pulang jam 3 atau tahu seperti apa jadwal?
dalam pendidikannya? uh, berangkat berangkat jam 7 ya kan, berangkat jam 7, pulang jam 1. Pulang jam 1, setelah itu nggak ada. Tapi ada tempat-tempat kayak masjid-masjid, tempat pembelajaran yang terbuka tapi umum, maksudnya enggak formal gitu kan, gratis gitu. Bahkan kalau di SMP, SMA-nya itu ya kayak gitu. Maksudnya sistemnya masih uh, maksudnya nggak sekolah kayaknya nggak menjadi permasalahan penting gitu. Ya itu tujuannya untuk melatih kesadaran diri sih, maksudnya. Tapi kenyataannya muridnya nggak paham, tanda kutip nggak paham gitu. Akhirnya jarang sekolah. Siswa universitas juga jarang masuk kuliah. Jarang masuk kuliah maksudnya cuma di rumah doang, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya nggak punya ilmu juga, nggak punya keterampilan juga. Gitu. Uh, ya apa ya, dua dua belah mata pisau gitu. Di satu sisi ingin apa, membuat siswa belajar dengan kesadaran, tapi di sisi lain banyak juga yang apa, yang tidak tidak paham. Tapi kalau yang benar-benar sadar, keren, jadinya keren banget gitu. Nah, untuk reaksi dari orang tuanya sendiri gimana? Apakah Itu kelemahan di orang Mesir atau mungkin di negara Arab kebanyakan ya, cuma tahu teori doang. Maksudnya dia itu terlalu kalah, misalnya apa, yang penting punya agama dulu, yang penting apa, eh, yang penting punya agama dulu, yang penting masuk surga dulu. Kelebihan tentang dunia ya itu inilah, maksudnya yang penting bisa sholat, paham rukun iman, paham rukun Islam. Selain itu walaupun nggak sekolah, walaupun itu ya itu kan juga kesalahan sebenarnya. Dan kebanyakan lebih besar banyak yang gitu, makanya nggak semaju lah, nggak maju-maju banget negaranya. Nah, untuk selama pandemi ini gimana untuk pendidikan, terutama di apa anak SD, SMP, SMA gitu? Ya pakai ini ya, setahun pertama online, Hmm. kemudian memasuki ajaran baru ya kan, 2020 2021 masuk. Kalau untuk siswa MI setara dengan SD, SMP masuk semua, tapi untuk universitas dan SMA apa, ini di jadwal, maksudnya ada apa, 50% gitu kan, hanya yang bisa masuk ke lokalnya itu, ke kelasnya. Jadi saya sendiri kemarin kuliah seminggu 3 kali, itu pun sampai jam berapa, bentar doang gitu. Ya kalau untuk gara-gara pandemi ini ya, bagaimanapun seluruh dunia pasti down lah ya, maksudnya tetap mengalami hal yang sama. Kalaupun terjadi kekurangan itu sangat-sangat kita bisa mewajari gitu. Nah, menurutmu sendiri selama pandemi ini untuk pembelajaran keagamaannya itu gimana? Eh, apakah penurunan drastis kah atau tetap stagnan di situ atau gimana? Hmm. Secara umum uh, secara umum nggak hanya agama ya, nggak hanya agama dan nggak hanya agama, nggak hanya keahlian tertentu, tapi semuanya termasuk ilmu pada umumnya, ya apa, ilmu-ilmu yang apa, ilmu yang apa, pekerjaan yang membutuhkan ilmu lah, Hmm. kualitasnya mungkin menurun selain hanya kuantitas, dan itu yang paling penting gitu, karena uh, bagaimanapun sistem kayak gini itu masih nggak jelas, ngambang, itu pasti sangat-sangat berpengaruh gitu. Walaupun apa ya, belum tahu hasilnya gitu kan, kemarin misalnya ujian tetap pada lulus gitu,
tetap membayangkan pada lulus. Dengan sistem yang kayak gitu pasti efektivitas, efisiensi itu sangat-sangat menurun. Mungkin itu akan kelihatan hasilnya 5 tahun ke depan gitu. Tapi untuk sekarang belum belum kelihatan gitu. Hanya cuma terjadi penurunan kuantitas gitu. Nah, untuk kalau mikir untuk penanggulangan itu pasti masih impossible ya karena kita baru menjalani 2 tahun. Nah, untuk mahasiswa di Kairo sendiri gimana? Maksudnya aku penasaran sebenarnya tugas akhir dari mahasiswa di Kairo itu apa? Apakah Gimana skripsi gimana? atau apa? Tugas akhir di mahasiswa di Kairo itu apa? Skripsi Oh, oh atau ya, uh, ini di luar di topik? ini, oh ya ya, di ini ya. Kalau untuk Universitas Al Azhar ya, apa universitas yang saya tempati sekarang ini, sistemnya mulai dari sistem dulu lah. Uh, nggak ada sistem semester 1 dan 2, tapi langsung 1 tahun itu sebagai satu kesatuan, 1 tahun pelajaran gitu kan. Tapi nanti ujian di akhir. Jadi di sini itu enggak 8 semester sistemnya, tapi 4 tahun gitu. Jadi dihitung tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Tingkat satu ujian akhir untuk lolos ke tingkat kedua, tingkat dua ujian akhir untuk lolos ke tingkat ketiga. Dan untuk tingkat 4 nggak ada skripsi, hanya ujian yang lebih kayak ujian nasional gitu, tapi semua pelajaran kompleks, hal-hal yang udah apa kayak udah kita pelajari di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu juga tetap keluar secara apa secara implisit, secara tersirat gitu. Tapi nggak ada skripsi, bahkan pembuatan makalah dari dulu sampai sekarang yang tugas dari universitas bisa dihitung jari lah, setahun cuma 2 kali kayak gitu loh. Dan itu menurut Ana sangat-sangat ya kurang, termasuk sistem yang kurang baik. Berarti cuma kalau ingin lulus dari universitas cuma apa namanya menyelesaikan ujian akhir tok doang gitu. Iya. Tapi kalau untuk S2 beda. S2 ini kan ada tetap skripsi, S3 juga disertasi. Gitu. Tak kira kan sama kayak yang di Indonesia bahwa tugas akhir itu ya bikin suatu karya tulis gitu. Ternyata enggak cuma gitu. Tapi Terus ini sih untuk universitas lain ada kok skripsinya, Gus. Untuk apa? Mungkin tertentu ya, universitas-universitas agama mungkin yang nggak ada skripsinya sih. terus tesnya seperti apa? Apakah tesnya itu tulisan, esai atau gimana? Masih belum kebayang Esai. gimana gitu. Oh iya ya. Sistemnya esai. Soalnya itu mungkin cuma 10 soal gitu ya. Setiap makul mirip-mirip inilah mirip soal pesantren misalnya, atau uh, soal esai ujian kan. Kalau kita di sekolah dulu ini ya, ada pilihan ganda, ada esai. Nah itu kayak esai kayak gitu, esai semua biasanya lebih ke mengapa. Jadi karena Al Azhar memutuskan untuk memberi soal esai untuk mengetahui apa pola pikir kita memahami memahami konsep ilmu itu seperti apa, makanya dibuat esai. Hmm. Itu juga um, ada sekali ujian lisan, ada langsung tatap muka sama tutornya gitu, sama apa dosennya ada. kalau sistemnya seperti itu relevan nggak sih dengan kita kuliah 4 tahun. Terus kelulusannya cuma 10 soal, 10 esai, 1 lisan. Relevan nggak ya kira-kira? Gimana gimana, nggak dengar. Enggak kan ini kan ujian akhirnya kan cuma mengerjakan itu ya, apa namanya, soal esai. Nah, kita Ya, kuliah selama 4 tahun dan
tugas akhirnya untuk lulus, syarat lulusnya cuma mengerjakan itu tok gitu loh. Itu bisa dikatakan bisa mencerminkan bahwa kuliahnya berhasil atau enggak nggak sih sebenarnya? Secara sistem enggak, secara Enggak. sistem ya, karena kita nggak dilatih untuk mengungkapkan atau merumuskan sesuatu sebagaimana kalau kita buat skripsi kan kita membuat sesuatu yang baru yang berasal dari rumusan otak kita sendiri, konsepsi kita sendiri, menuangkannya dalam sebuah tulisan. Berarti di situ itu pemikiran kita yang benar-benar kita menjadi apa ya sesuai tulisan kita gitu. Dan itu nggak terjadi di sini. Tapi esensinya itu cuma sebenarnya cuma ada pada sistem doang gitu. Kalau di Indo menurut kuliahnya sistemnya ada pembuatan skripsi makalah itu udah bagus gitu. Walaupun misalnya buat makalah atau buat skripsi nembak gitu ya, apa beli gitu kan itu kan beda lagi kan. Tapi kan sistemnya udah bagus gitu. Nah di sini permasalahannya mungkin sistemnya kurang masih kurang lah gitu. Tapi soal esensinya banyak banyak juga mahasiswa yang sebenarnya punya rumusan baru gitu, hanya nggak dituangkan saja gitu. Ini satu pertanyaan terakhir ini. Bukan deh, dua pertanyaan terakhir. Satu, yang pertama itu eh, apa ya? Statementmu menurutmu bagaimana pendidikan Ya, agama di Indonesia yang harus dilakukan secara ideal? pertama agama harus diterapkan, ya kan? Enggak, agama itu dipahami, maksudnya diterapkan karena dipahami bukan karena dihafal. Karena kalau dihafal nggak ada artinya, nggak ada asarnya, ya kan? Kemudian agama harus eh, melingkupi jati diri gitu. Maksudnya bukan agama itu bagian dari sendiri, bagian keilmuan sendiri bahwa itu ilmu agama bukan, tapi agama ya jati diri manusia itu agama itu sendiri. Untuk bagaimana guru bisa menerapkan bahwa kita itu butuh agama, itu yang penting. Bukan gara-gara kita wajib belajar agama karena kita itu Islam. Nanti kita ada belajar pelajaran agama, nanti ada pelajaran umum. Nah, itu salah. Seakan-akan agama itu hanya menjadi kewajiban karena sebuah ilmu. Enggak, padahal agama ya entitas besar yang dibutuhkan manusia gitu. Nah itu agama harus bisa hadir di sana. Jangan sampai agama hanya menjadi kita wajib belajar bahwa apa, nah kita harus kenapa najis ada tiga, padahal nggak penting-penting banget gitu kan, kayak gitu. Dan Jadi, yang terakhir hmm, agama itu harus penting bagi yang belajar. oke. Jadi, Kalau dikira agama itu nggak bakal penting bagi kehidupan belajar, ya nggak usah belajar agama sampai sana gitu. oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa pendidikan agama yang di Indonesia itu harus eh, disadari, dipelajari, dan Ya, dilakukan gitu. ya, Oke. bukan Jadi dihafal. bukan dihafal, tapi Ya, hafalan itu perlu. oke, ya, bukan Oke. yang utama Bukan lah. bukan utama. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya pribadi. Kepanjangan dari LC itu apa? License, Listen, license, LICENCE, license, listen, listen. lisensi lah, lisensi bahasa Indonesianya. Oh, tak kirain apa. Oke, jadi terima kasih atas waktunya Mas Fauzan. Sudah Oke. bagi ilmunya, pengetahuannya, sudah waktunya di pagi hari ini. Kalau di Indonesia siang. Semoga ini bisa bermanfaat buat yang menonton dan juga buat teman-teman Ada buat pelaporannya nggak nih? pelaporan apa? Maksudnya
ada kesimpulan antum buat laporan gitu, misalnya dibuat di status tentang ini, nanti misalnya kalau ada di tag ya biar aneh nonton juga gitu. Dan nanti ada. Oh ya. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Oke. Semoga sukses di Kairo, cepat pulang ke Indonesia untuk memperbaiki sistem Oke. yang ada di Indonesia. Setelah melewati pengalaman Uh, yang banyak di Kairo, semoga bisa diterapkan kembali di Indonesia. Oke, Terima kasih. siap. Terima kasih. Aneh-aneh, aku sendiri juga senang, maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan tadi kan penting ya, penting Mm-mm. untuk apa, kita, untuk masyarakat secara umum gitu, bukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ya hanya menjadi batas pertanyaan. Jadi siapa tahu ketika pemikiran aneh kayak gini bisa di-share, itu aneh, saya merasa sangat ini, senang, sangat bahagia, merasa bisa bermanfaat yang sejati gitu. Oke. Jadi itu closing statement atau memberikan closing statement lagi. Apa ya? Uh, uh, kita menjadi manusia itu bagaimanapun kita apa, punya punya relasi, punya punya hukum tanggung jawab kepada manusia lain. Itu wajib gitu, karena kita sama-sama manusia. Karena kita masih satu atap lah, satu atap, punya orang tua yang sama, punya punya manusia pertama yang sama gitu. Jadi kita itu masih ada hukum kausalitas gitu. Jadi manusia itu harus, makanya di Islam manusia harus bermanfaat, manusia paling mulia adalah manusia yang paling bermanfaat gitu kan. Nah itu aneh setuju, makanya kita itu harus punya tanggung jawab kepada orang lain. Mungkin ada yang harus bermanfaat, ada yang harus sedekah, itu kan termasuk tanggung jawab ya, memberi dalam bentuk apapun. Nah kita itu harus punya pemikiran atau idealisme tentang hal tersebut, karena itulah yang menjadikan kita sebagai manusia. Kalau kita nggak punya kayak gitu, kita kayaknya masih nggak tahu kita ini manusia apa bukan. Nah berhubung kita sadar bahwa kita itu memang punya tanggung jawab satu sama lain, kita harus memberikan peradaban manusia ini yang lebih baik, karena itu yang penting, karena itu yang membuat kita menjadi lebih manusia. Dan saya berharap dengan adanya video ini, siapa tahu yang nonton, mungkin ada yang nonton ya, nah kita bergerak sama-sama untuk menjadikan kita ini kembali manusia, membuat peradaban dengan saling apa, memberitahu, karena itu tanggung jawab kita bersama, hukum kausalitas tadi. Nah, gitu. Mantap, mantap. Oke. Yang Oke. terakhir, kasih jempol untuk thumbnail. Itu. Thumbnail, thumbnail. Thumbnail. Oke. Kasih, tas